Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahal Mifdah Yaumi dengan NIM 13046224046 dari Pendidikan Biologi A 2022. Di sini saya ingin menjelaskan tentang identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia sekaligus untuk memenuhi tugas pertemuan dua mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pertama-tama, apa sih itu identitas nasional? Jadi, identitas nasional berasal dari kata identitas atau ciri-ciri khusus seseorang, dan kata nasionalnya merupakan identitas khusus suatu kelompok besar. Nah, jika kita lihat dalam konteks Indonesia, identitas nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan yang terbentuk dalam satu kesatuan Indonesia dengan dasar Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Jadi dengan keberagaman yang dimiliki Indonesia, maka Indonesia pun juga memiliki keberagaman identitas nasionalnya. Lalu, mengapa sih dapat terbentuk identitas nasional khususnya bagi Indonesia ya? Jadi, identitas nasional Indonesia itu dapat terbentuk dari adanya kesamaan pengalaman sejarah dan penderitaan yang dirasakan saat masa sebelum kemerdekaan. Jadi, adanya kesamaan pengalaman ataupun kesamaan masa lalu gitu yang pernah dialami itu bisa menumbuhkan identitas nasional. Nah, perasaan senasib dapat mendorong tumbuhnya kesadaran bahwa di samping perbedaan, kita pun juga memiliki kesamaan yang dapat menyatukan, sehingga dikenal dengan identitas nasional. Nah, berikutnya adalah unsur-unsur identitas nasional yang dikatakan menurut Ubedillah. Jadi ada 4 unsur-unsur ya, menurut Ubedillah. Yang pertama adalah pola perilaku. Di sini pola perilaku itu merupakan gambaran pola perilaku ataupun sikap dalam kehidupan sehari-hari eh, yang berkaitan dengan adat istiadat, budaya maupun kebiasaan, sehingga dapat dikatakan sebagai identitas nasional karena memiliki keunikan tersendiri dari pola perilaku tersebut. Contohnya itu ya adat istiadat ataupun budaya-budaya yang dimiliki oleh berbagai daerah di Indonesia. Nah, kedua itu adalah lambang-lambang ya. Lambang-lambang ini menjadi ciri khas suatu negara. Contohnya itu seperti bendera. Kalau di Indonesia bendera merah putih, kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan juga lagu kebangsaan. Yang ketiga ada alat-alat perlengkapan. Alat-alat perlengkapan di sini maksudnya merupakan infrastruktur maupun segala perangkat yang mendukung bisa dikatakan sebagai identitas nasional. Contohnya seperti bangunan candi, kemudian pakaian adat di berbagai daerah di Indonesia, eh, teknologi khas yang dipakai Indonesia, serta alat-alat transportasi di Indonesia. Dan yang keempat adalah tujuan yang ingin dicapai yang bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis ataupun tidak tetap. Nah, berikutnya eh, saya ingin menjelaskan contoh identitas nasional yang saya ambil dari salah satu kebudayaan daerah di Indonesia. Oke, jadi menurut saya adat Ngidam yang berasal dari Palembang dapat dijadikan sebagai identitas nasional Indonesia. Ngidam ini merupakan tradisi menyajikan makanan di atas kain dan disajikan itu secara lesehan dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tradisi ini merupakan cara menghormati dan memuliakan tamu dalam budaya Melayu dan yang sangat Islami. Bisa kita lihat di gambar berikut ya, bahwa makanannya disajikan di tengah-tengah di antara lingkaran orang-orang. Lalu apa sih makna tradisi hidang? Jadi hidangan itu disajikan secara lesehan dan setiap hidangan tersebut dipersilakan untuk 8 orang. Jadi dibagi per orang lagi, per kelompok lagi. Nah, kegiatan tersebut menjadi adat yang baik untuk menciptakan suasana penuh keakraban.
Nah, semua tamu dilayani dan melayani. Jadi selain dilayani, tamu-tamu tersebut pun juga melayani satu sama lain dengan baik. Sehingga hal ini menumbuhkan rasa kekeluargaan dan gotong royong. Contohnya seperti kaum muda biasanya mempersilahkan kaum tua terlebih dahulu untuk mengambil makanan ataupun membantu mengambil makanan. Lalu apa sih kaitannya dengan identitas nasional? Mengapa Nidam dapat menjadi identitas nasional? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, identitas nasional itu memiliki unsur pola perilaku yang bersumber dari kebudayaan ataupun adat maupun kebiasaan yang terjadi. Jadi, menurut saya dan menurut masyarakat di sana ya, meyakini bahwa tradisi ini itu dapat menumbuhkan semangat gotong royong dan kebersamaan di berbagai kalangan. Dengan hadirnya tradisi ini dapat menjadi ciri khas Palembang maupun Indonesia agar dikenal sebagai negara dengan persatuan dan kesatuan yang kuat serta memiliki jiwa kebersamaan yang tinggi. Jadi, jika kita mengambil tradisi Minang untuk dijadikan salah satu identitas nasional Indonesia, maka kita bisa dikenal oleh negara-negara lain bahwa Indonesia itu seluruh masyarakatnya memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang kuat serta jiwa kebersamaan yang tinggi yang ditandai dengan adanya semangat gotong royong. Seperti itu. Baik, sekian dari saya atas pemaparan materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.